Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad, dengan NIM 190384202018. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek saya, yaitu dengan MK Perencanaan Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Dr. Nur Izati SPD MSI. Nah, untuk proyek yang saya buat selama ini, yaitu yang pertama ada silabus, yang kedua ada program tahunan, yang ketiga ada program semester, yang keempat perencana pembelajaran, rencana program pembelajaran, yang kelima instrumen penilaian, dan yang terakhir atau yang keenam yaitu program semester. Nah, di sini saya akan menampilkan proyek saya terlebih dahulu, yaitu ada silabus, yang kedua ada program tahunan atau prota. Selanjutnya ada program semester. Di sini saya buat program semester genap dan ganjil dan genap. Di sini ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat dengan RPP. Nah, di sini ada instrumen penilaian, ada penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Nah, yang terakhir yaitu LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini dengan materi relasi dan fungsi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan khususnya yaitu silabus. Kita kembali dulu ke silabusnya. Nah, di sini saya buat satuan pendidikan untuk silabusnya yaitu SMPN 1 Pulau 3 untuk di sini semester ganjil kelas 8 karena saya buat semester ganjil karena materi saya relasi dan fungsi. Nah, untuk kompetensi dasarnya sendiri sebelumnya itu komponen yang ada di silabus yaitu yang pertama ada kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, nilai karakter, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, sumber belajar, dan penilaian. Untuk kompetensi dasar sendiri, di sini ada mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan sebagai representasi kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Begitu juga dengan materi pembelajaran, relasi dan fungsi, fungsi atau pemetaan, ciri-ciri relasi dan fungsi. Saya ada indikator juga, menjelaskan contoh kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi, menjelaskan beberapa relasi dan terjadi antara dua himpunan. Nah, untuk indikator sendiri kita bisa rubah, kita bisa apa yang nanti bakalan kita sesuaikan dengan kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, di sini ada nilai karakter, saya buat di sini religius, jujur, kerja keras, percaya diri, dan kerjasama. Untuk kegiatan pembelajarannya bisa kita rubah juga. Di sini saya membuat mencermati peragaan atau kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi, mencermati macam-macam fungsi berdasarkan ciri-cirinya, dan seterusnya. Selanjutnya ada alokasi waktu, sumber belajar, dan penilaian. Nah, untuk yang diketahui bersama, untuk alokasi di sini saya mau buat 21 JP. Dari mana saya membuat dari mana dapat 21 JP? Nah, kita kembali ke tabel perhitungan alokasi waktu dan kalender pendidikan. Di mana patokan untuk membuat 21 JP di silabus atau menentukan alokasi waktu di silabus itu kita menggunakan kalender dan memperhitungkan alokasi waktu. Di sini ada perhitungan alokasi waktu untuk menghitung jumlah minggu efektif, dan minggu tidak efektif di semester ganjil. Di sini ada di semester ganjil ada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, untuk banyak minggu sesuai dengan kalender, di sini saya tidak tampilkan kalender, tapi saya sudah menghitung banyaknya minggu. Di bulan Juli itu ada 4, sedangkan minggu yang tidak efektifnya itu ada 3. Nah, bagaimana
menentukan minggu tidak efektifnya, tinggal kita kurangkan 4 dikurang 3 sama dengan 1. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, untuk pembelajaran matematika sendiri, untuk sekolah, itu udah ditentukan oleh yaitu 5 JP. Nah, untuk jumlah minggu efektif sendiri yaitu 21. Rumusnya adalah jumlah jam efektif sama dengan jumlah minggu efektif dikali dengan JP per minggu. Berarti jumlah minggu efektif di sini kita bisa lihat warna biru itu jumlah total semua minggu efektif untuk di bulan, untuk di semester ganjil, yaitu ada 21 JP. 21 jumlah minggu efektifnya. Dan JP per minggu yang telah ditentukan adalah 5 JP, maka kita tinggal kalikan saja 21 kali 5 yaitu sama dengan 105. Nah, di 105 ini kita kembali ke prota dulu. Di sini semester ganjil, untuk prota semester ganjil itu ada bab 1 pola bilangan, bab 2 bidang kartesius, bab 3 relasi dan fungsi, dan bab 4 persamaan garis lurus, dan bab 5 itu persamaan linear 2 variabel. Nah, di sini saya membagikan prota berdasarkan 105 JP itu saya buat 21 JP untuk bab 1, 21 JP untuk bab 2, 21 JP untuk bab 3, 21 JP untuk bab 4, dan 21 JP bab 5. Maka total keseluruhan JP di sini saya total keseluruhan JP itu 105 JP. Oleh karena itu, untuk di silabus, saya membuat alokasi waktu untuk pembelajaran atau materi relasi dan fungsi, yaitu bab 3, saya membuat 21 JP. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai silabus yang saya sudah buat. Mungkin terlebih terkurang saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.